Penyelenggaraan pendidikan tidak terlepas dari aspek politik, dan aspek politik juga mewarnai pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan membutuhkan pengaturan politik, begitu pula politik memerlukan sarana sosialisasi melalui lembaga pendidikan. Hubungan antara politik dan pendidikan melahirkan perdebatan di kalangan penggiat studi politik dan pendidikan. Satu kelompok menafikan hubungan politik dan pendidikan dengan mengatakan pendidikan berada di luar politik. Kelompok kedua mengatakan bahwa pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan. Kelompok yang menafikan pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan, pertama, mengungkapkan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu konstelasi politik. Peranan yang dimainkan oleh masjid-masjid dan madrasah-madrasah dalam mengokohkan kekuasaan politik para penguasa dapat dilihat dalam sejarah. Di lain pihak, ketergantungan kepada uluran tangan para penguasa secara ekonomis membuat lembaga-lembaga tersebut harus sejalan dengan nuansa politik yang berlaku. Kedua, pendidikan dan politik terkait tanpa bisa dipisahkan. Menurut mereka, timbal balik pendidikan dan politik dapat terjadi melalui tiga aspek, yaitu pembentukan sikap kelompok, masalah pengangguran, dan peranan politik kaum cendekia. Kemudian ketiga, memperlihatkan bahwa sekolah memainkan beberapa fungsi politik penting dan membuktikan secara singkat peran sekolah sebagai sosialisasi politik. Kelompok yang menafikan politik berada di luar pendidikan, pertama, menjelaskan bahwa pendidikan dan politik adalah kedua hal yang terpisah dan tidak memiliki hubungan apapun yang sangat kuat. Kedua, menjelaskan bahwa berkembangnya ide pemisahan antara pendidikan dan politik di Amerika dilatar belakangi keinginan para praktisi pendidikan untuk mempertahankan otonomi profesional yang lebih besar bagi mereka, dan untuk melindungi kontinuitas program-program pendidikan mereka dari kepentingan para politikus dan pengaruh proses politik seperti pemilihan umum. Beberapa pendapat di atas kiranya sudah cukup untuk membuktikan bahwa pemahaman tentang hubungan antara politik dan pendidikan sudah cukup berkembang, meskipun ada kecenderungan yang kuat pada sebagian masyarakat untuk memandang bahwa pendidikan dan politik terpisah dan tidak berkaitan. Namun realitas juga membuktikan bahwa di semua masyarakat keduanya berhubungan erat dan terikat. Proses dan lembaga-lembaga pendidikan memiliki banyak dimensi dan aspek politik. Lembaga-lembaga tersebut menjalankan fungsi-fungsi yang memiliki konsekuensi penting dalam sistem politik dan terhadap perilaku politik dalam bentuk yang berbeda-beda. Artinya pendidikan dan politik merupakan dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara. Berdasarkan fakta yang ada bahwa terdapat hubungan vertikal secara struktural antara politik dan pendidikan. Selalu terdapat aspek-aspek kepentingan dari penguasa yang implementasikan dalam dunia pendidikan. Begitu pula dunia pendidikan dapat menjadi sarana politik dan mempengaruhi para pengambil kebijakan untuk melahirkan keputusan-keputusan yang bersifat politis yang disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikan. Perubahan paradigma pendidikan nasional dari sentralisasi ke desentralisasi membawa implikasi politik yang sangat luas. Apabila aspek-aspek politik lebih mengedepankan ketimbang aspek-aspek pendidikan, maka desentralisasi pendidikan hanya akan menjadi dagelan politik yang tidak mengubah kinerja atau mutu pendidikan. Desentralisasi hanya akan menjadi status de jure, bukan status de facto sistem pendidikan nasional. Desentralisasi pendidikan yang saat ini diterapkan dalam sistem pendidikan nasional cenderung mengambil bentuk dekonsentrasi, bahwa pemerintah daerah hanya menjadi perpanjangan tangan fungsi-fungsi manajemen milik pemerintah pusat. Berbagai keputusan fundamental dalam bidang pendidikan dan nilai-nilai pendidikan yang tumbuh dan berkembang dalam sistem pendidikan nasional adalah nilai-nilai pendidikan milik pemerintah pusat, bukan milik pemerintah daerah. Agar desentralisasi benar-benar menjadi status de facto sistem pendidikan nasional, maka bentuk desentralisasi yang diterapkan harus beralih dari dekonsentrasi